Tapi lu nggak greget gitu, nahan untuk gak cerita ke orang-orang kalau lu tuh mau ngulang lagi, mau nyoba lagi. Bahkan sebelum Hamin jam tes dimulai itu gue masih ada kuliah online Google Meet. Bener-bener Google Meet di tempat tes ini, di tempat tes UTBK. Iya, balik lagi ke pribadi ke sih kayak gitu. Iya sih. Gimana ikut? Dan lu mau pergaulan bebas itu? Mau menyadarkannya sih. Dakwah. Wah nih. Halo Sobat Uyah, balik lagi di episode kita kali ini. Setelah lama kita agak libur upload ya. Aduh, ini libur 2 minggu ya, kita nggak tag-tag. Tadinya tuh kirain libur semester ini bakalan lebih sering ya. Tapi kosong. Tiba-tiba jadwal kita kayak wah Makin padat ya ternyata. Ya, Iya, tapi nggak apa-apa deh. Ini di sela-sela waktu kita masih libur di bulan Agustus ini, awal Agustus nih, kita tanggal 1 Agustus kita tag lagi. Cuman kali ini kita biasa jadwal tag itu kan hari Sabtu ya. Cuman ini kita tag di weekday. Kenapa? Kenapa hal coba? apa nih, Pi? Kita memaksakan tag podcast pada kali ini ya. Weekday. Coba bayangkan. Bintang tamu ini spesial guys ya. Special edition, guys. Ini dia, Fikar Aziz. Halo semuanya. Editor kita bro. Jis, kenapa lo jadi bintang tamu Jis? Izin ya guys. Kenapa jadi bintang tamu? Ya mungkin beberapa di antara kalian udah sempat ngeliat Anjir. Ngejepret aja. Sialan anjing. Ini mau dilanjutin gimmick apa gimana? gimmick. Ulang skrip. Kita ulang apa lanjut aja? Lanjut kali ya. Nah, Bebas. kita lanjut ya. Oke, Bro Komti lagi mengurangi daya dulu di sini ya. Mungkin di atas lagi ada apa? Nggak, ntar gue bip. Lu bilang. Langsung ke bagian seriusnya. Oke, baik lagi. Jadi gini guys ya, kita lanjut. Kenapa Bro Pijis ini menjadi bintang tamu? Karena sekalian mau pamitan juga. Karena beliau diterima di Universitas Pajajaran. Alhamdulillah. Gokil. Dia ngasih taunya waktu itu dadakan, gak dadakan sih. Udah lama ya? Menahan deh. Menahan. Guys. Itu yang bikin gua salut tadi itu menahan, diam-diam, tai ucing gitu ya. Dia ikutan SNBT lagi kemarin ternyata tes, tapi nggak ngasih tahu siapa-siapa. Coba apa yang membuat lo keep silent gitu buat nggak apa ngasih tahu ke orang-orang, gue kayaknya tahun ini mau ikutan lagi gitu. Kenapa lo nggak ngasih tahu? Nah, itu dia. Nggak perlu sih, emang nggak perlu aja. Wah, parah sih. Karena Nggak perlu. Kenapa? apa ya? Terlebih lagi melihat dari tahun lalu, gua banyak omong, mulai dari SNBP, keluar sana sini. Parah, sombongnya parah. Eligible tersombong anjir. Gimik. Walaupun terlihat real gimmicknya ya. Gue tinggal pilih doang, gue mau masuk IPB atau Unpad gitu. Dulu. Taunya merah dua-duanya anjir. Ya, merah terus sampai Mandiri ketolak semua dan ya Mandiri ikut lu? ikut UI, IPB ikut juga. Merah semua. Dan ya balik lagi karena di awal gua keluar karena gua udah keluar jadi ketika ketolak ya gua harus keluar lagi gitu loh. Capek-capek lagi. Aduh. Dan akhirnya ya tahun ini memutuskan untuk ya udahlah. Tapi emang ini ngejar banget, harus keterima tahun ini. Nah, Apa biasanya nyoba lah. Nah, gitu, itu iseng. juga salah satu faktornya karena emang penasaran aja sih, enggak yang ngejar-ngejar banget. Jadi ya udah cukup gua aja yang tahu lah. Terima alhamdulillah, dan terima ya udah gitu. Iya, keterima alhamdulillah. Ya udah kalau gak keterima tinggal lanjut. Tapi kan lu udah jalanin dua semester di Gundar, gimana? Nggak merasa sayang sama Gundar? Nggak merasa kehilangan? Iya. Wah, kehilangan banget sih. Kehilangan banget. Hah? Kapan enggak nih? Enggak lah, gila. Ya kali gimmick itu 2 semester itu adalah 1 tahun yang berharga bagi gua untuk menuntut ilmu. Buat teman-teman yang di Gundar. Udah tahu belum teman-teman? Belum. Anjir tuh. Teman-teman sekarang nggak tahu. Belum tahu, guys.
Sampai apa semenjak videonya dibuat belum ya, cuma belum tahu ke depannya bakal gue kasih tahu. Nanti tahu kalau udah ditayang. Ya paling gue suruh buat nonton aja. Buat nonton. Taunya teman-temannya juga pada ikutan SNBT ya. Lagi pada diem juga. Plot twist sekali. Tapi persiapan lo pas ikutin SNBT kemarin gimana? Persiapannya serius banget kah? Tadi kan udah dibilang kalau tahun itu emang bener-bener cuma penasaran aja. Mungkin emang awalnya sempet pengen serius, kayak dari awal buat akun tuh langsung belajar, bener-bener pas buat akun langsung belajar. Tapi itu pun cuma tahan seminggu doang ternyata. Bener-bener belajar ngejar itu cuma tahan seminggu doang. Setelah seminggu buat akun belajar itu tuh udah langsung lepas aja gitu, gak mikirin lagi untuk fokus untuk ambis. Terlebih lagi saat semester 2 udah dimulai ya, semester 2 di kampus sebelumnya dimulai, bener-bener udah gak ada kepikiran atau gak ada waktu untuk nyiapin SNBT-nya. Nyiapin lagi. Tapi pas hari tes gimana? Lo merasa kesulitan nggak? Kegampangan ya. Mungkin faktor ini ya nothing tulus kali ya. Kayak bener-bener ya udah kerjain aja, nggak ada beban sama sekali. Bahkan sebelum Hamin jam tes dimulai itu gue masih ada kuliah online Google Meet, bener-bener Google Meet di tempat tes di tempat tes UTBK, sampai akhirnya langsung mulai waktunya dan ya udah kayak bener-bener asal kerjain aja. Tapi lu nggak nanya-nanya ke yang lain gitu tentang soal-soal SNBT? Sebelumnya dulu juga SNBT? Dulu juga kan SNBT kan. SNBT, ya. Jadi udah tahu ya? Iya, jadi paling dari persiapan juga tinggal ngulang yang tahun lalu. Karena emang tahun lalu dibanding tahun itu sih, tahun lalu benar-benar lumayan ngejar sih. Lebih sulit soal SNBT tahun yang sekarang apa yang tahun lalu? Sama aja. Sama aja, mungkin yang ngebedain tuh tahun lalu tuh pressure kali ya, tekanan karena emang di tahun pertama kali, terus emang secara normalnya gua tuh kuliah emang harusnya di tahun sebelumnya, di tahun kemarin gitu loh. Jadi benar-benar benar-benar mikirin banget kalau nanti gak keterima gimana gitu. Cuma kan kalau sekarang nggak terlalu kepikiran hal itu, jadi kayak terlalu ada tekanan lah pas ngerjain juga. Tapi dulu nyasar ini juga jurusan yang sama? Beda. Oh beda. Dulu di sebelumnya IT Unpad. Sekarang apa maksudnya? SNBT-nya? SNBT pilihannya tahun lalu iya pilihannya. Sama. Cuma kan tahun ini ditambah ya pilihannya ya, diperbanyak jadi 4 pilihan. Tahun ini cuma 4. Lu milih apa tahun ini? Duanya itu sama kayak tahun lalu. Yang pilihan pertama itu Unpad Manajemen Komunikasi. Tahun lalu tuh yang keduanya vokasi IPB IT. Cuma karena tahun ini nambah slotnya, jadi gue yang pilihan kedua itu UI Ilmu Perpustakaan. UI. Terus vokasi IPB-nya gue turunin ke pilihan ketiga. Ilmu Perpustakaan? Itu emang niat apa cuma sengaja? Nah itu ilmu perpustakaan. Emang lu ada minat di situ? Sebenarnya ngejar kuningnya doang. Nah sebenarnya bener-bener saking apa ya? Mungkin saking pasrah, yang penting keterimanya gitu loh. Awal-awal tuh mikirnya ya udahlah yang penting diterima. Jadi ilmu perpustakaan pun yang gue lihat ada prospeknya, walaupun emang orang-orang ya underestimate lah terhadap jurusan tersebut. Cuma setelah gue riset dan cari tahu lebih lanjut, ya itu ada prospeknya jurusan tersebut. Tapi akhirnya keterima nggak yang di UI itu? Dari 4? Kalau udah pilihan pertama keterima, yang sisanya nggak dianggap. Iya. Oh enggak. Jadi, tapi seandainya itu keterima tuh yang ilmu perpustakaan, milih ilmu perpustakaan dibanding yang di Gondar? Ada kemungkinan nggak tahu sih. Kuning itu maksudnya yang jadi pertimbangan buat ilmu perpustakaan UI itu ya karena UI-nya. Karena pas mau milih jurusan pun saat itu tuh ada pertimbangan buat milih ilmu perpustakaan Unpad, soalnya Unpad juga ada ilmu perpustakaan kan. Cuma ya balik lagi, emang mungkin salah satu faktornya tuh kampus kali ya. Gue milih ilmu perpustakaan UI itu, jadi pas gue ngeliat ilmu perpustakaan Unpad kayak kayaknya enggak ada ilmu perpustakaan Unpad, gak tau kenapa enggak aja gitu. Pengennya UI lah ya mungkin iya sekalian langsung
atasnya. Oh berarti gitu ya, kalau pilihan pertama udah keterima, yang lainnya enggak? Enggak. Misalkan berarti pilihan pertama kalau nggak keterima lanjut ke pilihan ketiga. Ya. Kalau ini ya. kalau ini keterima, ya pilihan yang ketiga sama keempat, yang ke apa nih? Pilihan pertama keterima, yang ini enggak. Enggak. Kalau ini enggak, Cek lanjut dulu ke di sini. kedua. Kalau sini Dua enggak, memenuhi. kalau ini keterima, ini enggak. Iya. Oh. Pokoknya terus aja gitu sampai di mana yang memenuhinya. Oh. Tapi lu nggak ini apa nggak greget gitu? Nahan untuk gak cerita ke orang-orang kalau lu tuh mau ngulang lagi, mau nyoba lagi. Enggak sih. Enggak. Dia merasa nggak perlu juga sih. Dia merasa nggak Karena cuek juga. cuek ya. Tapi secuek-cuek orang biasanya Jis bakal cerita gitu ke temennya. Ih gue ikutan ini gimana ya? Nah, Awalnya gue bahkan sempat pengen nyari teman orang yang mau ikutan lagi ke teman-teman kelas gue. Sempet gue tanyain, ini ada yang lu ikut UTBK lagi gak? Terus ada yang bilang juga gak tahu, masih ragu, belum lulus segala macam. Cuma pas di pertengahan gue juga mikir balik lagi tuh yang awal-awal tadi gue bilang gue pengen tetap nyembunyiin ini. Jadi gue langsung ketika temen gue nanyain kelanjutan terkait pertanyaan gue kemarin, gue bilangnya kayaknya gue enggak deh. Jadi gue langsung klarifikasi ke temen gue kayak kalau gue tuh kayaknya nggak ikut tahun ini, padahal ikut. Wah, Padahal ikut. surprise parah. Orang tua tahu? Enggak juga. Tuh kan. Orang Kocak tua nggak? orang minimal tua orang tua tahu lah sih. Iya, sumpah. Nggak cerita juga ke orang tua kalau dia ngikut lagi. Terus tiba-tiba tahu orang tua bagaimana? Ya reaksi. Iya, orang tua tahu ketika udah lulus aja dan kaget lah karena Iyalah. mereka nggak tahu apa-apa, benar-benar tahu-tahu lulus aja. Terus Terima gitu. iya, terus ya udah gue nanya ini mau diambil apa enggak. Terus orang tua gue ngebalikin ke gue. Nyerahin lagi? Nyerahin ke gue. Jadi ya udah lanjut. Berarti selama 1 tahun ini di Gundar lu anggap apa, Jis? Nah, batu loncatan. Enggak lah. Ilmu-ilmunya Gundar sangat terpakai kok. Terpakai kok, dia bisa ngedit di sini. Iya. Terpakai kok. Terlebih lagi emang dari awal tuh gue emang minatnya tuh ke IT kan sebelumnya. Bahkan dari SMP gue minatnya ke IT. Cuma jadi nggak sia-sia lah apa yang gue pelajarin. Tetap sesuai passion gue kok yang kemarin setahun. Berarti sekarang di Unpad manajemen komunikasi. Prospeknya apa? Lu ngeliat prospek apa di manajemen komunikasi ini? Jadi kan kalau di Unpad itu komunikasinya itu udah terbentuk sebagai fakultas ya. Jadi fakultas ilmu komunikasi, di dalamnya ada beberapa program studi yang berhubungan sama ilmu komunikasi. Fkom? Bukan? Vkom. Oh, Vkom. Vkom. Jadi ada program studi ilmu komunikasi kan kayak biasanya. Terus ada manajemen komunikasi, ada humas, televisi film, jurnalistik. Kayak benar-benar semua yang berhubungan sama ilmu komunikasi itu benar-benar langsung dijadiin program studi gitu. Sedangkan di universitas pada umumnya kan ini tuh sebagai penjurusan di semester 5 kan. Iya, sedangkan di Unpad itu penjurusan di semester 5 di fakultas di prodi ilmu komunikasi. di prodi ilmu. Iya, penjurusannya itu manajemen komunikasi, jurnalistik. Umumnya di kampus pada umumnya kayak Yang gitu. harusnya konsentrasi jadi ini apa? Namanya? Iya, malah jadi program studi satu dari semester awal gitu. Kalau kita komunikasi di fakultas apa? Visip biasanya. Oh, visit. Visip. Nah, terus apa yang gua lihat dari manajemen komunikasi ini tuh karena kalau perbedaannya dari ilmu komunikasi biasa di Unpad tuh, kalau di ilmu komunikasi biasanya tuh di Unpad lebih ke riset, penelitian, akademisi lah, kurang lebih kayak gitu. Sedangkan kalau manajemen komunikasi ini lebih ke penerapannya di sebuah di sebuah organisasi atau perusahaan baik itu profit maupun non profit. Jadi kurang lebih prospeknya itu ya marketing kayak gitu-gitu sih. Atau enggak sebagai human research development yang khusus komunikasinya. Manajemen. Jadi benar-benar penerapannya aja kalau di manajemen komunikasi. Berarti lu demen komunikasi juga ya? Tapi pas SMA dulu lu pendiam. Emang sih, tapi sekalinya ngomong ini sih. Dari gaya presentasinya kocak anjir. Ya kurang lebih gitu. Demen komunikasi ya. Tapi introvert lo kan? Ih. Cuma kan introvert bukan berarti tidak berkomunikasi, bro. Iya sih. Oke. Ya, pindah dong, Jess. Terus siapa yang ngedit, Jess? Iya. Nah, Siapa yang ngedit? Iya. terus itu. Bapak gue mau.
Wah gila, gua jadi keinget awal-awal bangun podcast suka bolak-balik ke rumah dia buat minta-mintain video, bantu-bantu edit kan dikit-dikit. Tiba-tiba pindah, kemarin juga ngasih taunya gue lagi makan bakso kan pulang podcast jadi berdua makan bakso. Udah gitu saat itu hujan rintik-rintik ya. Mendukung sekali ya. Mendukung sekali. Cuman kayaknya dia tuh emang udah nahan juga ya. Sempat kebongkar juga. Yeah. Cuman gue nya nggak ngeh. Gue kan mindahin video kan ke laptop dia. Ternyata di laptop dia itu ada folder berkas Unpad. buat Unpad. Nama foldernya Unpad. Iya, berkas. Mungkin waktu itu gue sekilas ngeliat tapi nggak terlalu gitu nggak ngeh lah, nggak Iya, terlalu iya. ya. Sampai Nggak nyangka lah ya. Iya, nggak nyangka. Udah gitu tiba-tiba kemarin dia ngasih tahu habis gue makan bakso, bahkan dia nungguin gue seruput kuahnya sampai habis bener-bener bersih. Jadi lu juga mikir kan ngasih taunya mau gimana kan? Wah asli bingung banget Pi waktu itu, bahkan gak ada kepikiran buat gue langsung nunjukin pengumumannya. Nah, lu kayak tiba-tiba ditembak tau nggak? Pi, gue mau ngomong sesuatu tapi gue bingung ngomongnya dari mana. Dia ngasih gue HP Langsung. biru anjir. Gue baca apa ini? Serius kata gue teh. Keterima di menit. Parah, nggak bisa berkata apa-apa lagi. Gue bingung. Gila. Bingung sih. Selain bingung ganti ngedit yang di sini, teman main juga kan. Maksudnya teman main SMA lah. Selagi ada, pas dia masih ada di sini, gue masih terus main sama anak SMA yang kuliah deket sini. Dia ikutan ini merantau. Wah, anjir. Berarti besok berangkat nih? Besok Berangkat nih? Besok. Video terakhir yang diedit nih? video terakhir. Kemarin gue sempat masih maksa dia buat terus ngedit. Di sana kan di asrama kalau masih ada wifi edit lah edit. Cuman kayaknya nggak ada, ya udahlah. Ya kita harus hargai ya nggak Hargai lah. Kita hargai. Semoga. Urusan PJs adalah Iya. kita terima. Semoga sukses lah buat PJs ya. Amin. Tapi, nah sekarang lu jadi anak rantau. Apa yang lu khawatirkan menjadi anak rantau di sana? Akhirnya kan kemarin cerita tuh kan sama teman-teman SMA. Nah akhirnya gue lihat-lihat kayaknya dia banyak banget pertanyaan nih ke teman-teman. Pengalamannya gimana kalau apa yang lu khawatirkan? Yang gue khawatirin sih khususnya pengalaman asramanya ya, karena kan asrama itu kan sekamar berdua. Iya. Yang dimana ya kamar itu kan tempat benar-benar buat privasi, istirahat gitu kan, nge-recharge energi dari yang dari pagi sampai siang ngeluarin semuanya. Nah yang gue khawatirin itu teman partnernya, entah itu takutnya enggak sefrekuensi apa segala macam. Karena juga ada pengalaman juga dari teman yang asrama juga, ya dia mendapatkan partner yang kurang mengenakan gitu. Dan itu balik lagi gue juga takut hal tersebut terjadi ke gue. Jadi itu sih yang dikhawatirin. Cuma kalau terkait kehidupan atau budaya-budaya gitu gue masih belum terlalu mikirin sih. Kan sama-sama Jawa Barat juga, harusnya nggak terlalu gimana-gimana deh. Iya sih. Partner sih emang itu yang paling penting kayak gimana kita nyaman di kamar itu Pi. Kalau misalkan nggak nyaman kan kayak Wah bad mood tuh tiap hari tuh. Frekuensi. Tapi Bandung ya, di Nangor ya? Nangor. Tapi gue kemarin ke Bandung, first impression gue ke Bandung, oke sih. Oke. Orang-orangnya bager. Sumpah. Jadi nggak merasa asing, orang-orang sana tuh emang ramah. Yang gue rasain ya. Cuman nggak tahu kalau pendapat orang-orang gimana. Kan sempat ada kayak jokes itu, kenapa Bandung? Ya itu apa sih, gue nggak ngikutin jokes kayak gitu. Kenapa Bandung tuh orang-orang mengarah ke apa? Jokes itu tuh gimana? Ada video podcast di YouTube juga yang ngebahas terkait Bandung. Kalau nggak salah nggak tahu di YouTube atau di TikTok gitu. Cuma viral di TikTok. Viral di TikTok. Dan ya isi videonya itu mengagung-agungkan, mendewa-dewakan Bandung. Dengan kenyamanannya, kecantikannya gitu. Ya terus ya ada yang kontra lah, katanya nggak segitunya. Oh iya. Terus juga kemarin tuh kalau nggak salah ada yang bilang Bandung tuh ibaratkan kalau di Malang kalau nggak salah. Malang tuh ibarat Bandungnya Jawa Barat. Iya. Kata siapa? Dan Bandung tuh ibarat Las Vegasnya apa? Oh berarti ngarah ke hal yang gitu. Ngarah ke hal itu. Oh iya, gue nggak Karena tahu. Rame juga di video TikTok tuh dibecandain kenapa ke Unpad, karena mau pengen pergaulan bebas. Itu cukup rame sih, cuma
kalau menurut gua sendiri setiap daerah Pasti ada kayak pasti gitunya ada sisi ya. buruknya sih. Cuma mungkin di Bandung lebih terekspos. Lebih mungkin. terekspos. Mungkin di daerah juga lain sama aja ya, namanya lingkungan Dan kampus. iya balik lagi ke pribadi ke sih Pergaulan. kayak gitu. Iya sih. Gimana ngikutin? Dan lu mau pergaulan bebas itu? Mau menyadarkannya sih. Wis. Dakwah. Pahlawan nih. Pahlawan. Iya. Jadi pojokan bangsa di wah, udah kacau nih. Kemarin ada counternya tuh yang dari si Ebing. Kenapa Bandung? Terus kata Ebing apa? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Wey. Jadi kalau teman-teman ya diomongin begitu sama orang-orang, kenapa Bandung? Kenapa enggak? Jawabnya kayak lo keren. Tapi kalau lu ngekos berarti apa di asrama di sana pulangnya tiap semester pertengahan kah atau tiap libur semester aja? Tetap ya libur semester kayak mahasiswa rantau pada umumnya. Tapi nanti kalau libur semester ngedit lagi kan? pasti mampir sih. Mampir doang. Cuma nggak tahu ngedit apa enggak. Ah, damn. Bintang tamu, bintang tamu. Nanti gue bantu lah, bantu doa. Aduh, doa. Aduh. Anak rantau di sini. Tapi ini beneran masih mau dede sama lu? Iya, boleh. Boleh ya? Ya udah deh, terakhir. Hmm. Karena nanti rencananya ada gue anjir. Ada gue SMP. Yang itu. Atau dia bahkan shutdown laptopnya nggak bisa. Suruh ngedit pakai Adobe. Ya, kita coba lah ya. Invest di. Iya, ya mau gimana pun juga podcastnya harus tetap jalan sih. Ya nggak? Setuju? Oke guys, karena ini kita nyolong-nyolong waktu di sela-sela waktu kerjaan, mungkin podcastnya nggak sepanjang podcast-podcast pada umumnya. Yang penting inti poin dari pembahasan ini udah semua aja sih ya. Sudah. Kan? Last, terakhir apa yang mau lu sampaikan untuk podcast ini? Untuk podcast ini, Untuk podcast ini. ya jelas harapannya gue harap podcast ini masih bisa lanjut. Amin. Sampai ya minimal sampai semester depan gue balik lagi. Masih ada lah. Ini masih ada lah. Aduh. Amin. Iya. Semoga masih panjang umurnya. Ya semoga ya untuk lebih-lebihnya ya pastilah untuk lebih-lebihnya entah itu mencapai beberapa subscriber, Amin. terus berinovasi itu hal-hal baik pasti semoga tercapai ya. Oke, amin. Menyentuh sekali nih. Menyentuh ya. Amin ya. Tapi selama lu di podcast gimana? Lu merasa enjoy gak? Enjoy banget dong. Yang benar. Iya terlebih katanya lagi. asal. Iya. Gimana gitu? Enjoy banget dong. Enjoy lah. Terlebih lagi udah ada kenalan temen dari Iya, SMA dari kan. SMA. Terus dari yang awalnya gue pikir anak-anak Unpad tuh sesuram itu, ternyata setelah bertemu teman-teman di podcast wah gila sih sangat-sangat berkualitas. Bangga. Ikhlas sekali bilangnya. Senang bisa berkenalan dengan kalian semua tim podcast. Wih. Gue juga nggak nyangka sih dulu awal-awal dia mau terima tawaran gue, soalnya dia satu-satu orang yang di luar kampus. Dia kan unplug semua ya. Oke guys ya, mungkin cukup sekian. Jadi untuk teman-teman yang udah menjalani kuliah di kampus yang tidak sesuai harapan, kalau mau nyoba lagi nggak apa-apa tuh ya. Coba aja lagi. Dan lu anggap Gundar kemarin itu ya ibaratnya apa kemarin tuh lu bilang les lah ya. Les untuk cari ilmu tambahan karena dia pas SMA menjelang kuliah dia nggak ikut les. Jadi biaya-biaya dia kuliah di Gundar ini dianggap ya ini belajar les dia lah gitu buat menuju kampus yang diidamkan. Wah berarti dream come true. Dream come true. Gokil. Masuk 4. Gokil, sukses terus buat Pijis. Jis, thank you banget selama ini membantu kita ya. Iya. Membangun fondasi podcast ini. Semoga podcast ini masih terus lanjut. Gue mau lanjut sih, juga terus lanjut. Lanjut Kom ya, harus lanjut. Lu, ini kita cuma bertiga doang nih, cuma bertiga. Melvin sama Dino masih ada Hari urusan. terakhir Pijis. Iya ini di hari terakhir Pijis. Buat Ruben ada pesannya? Buat Ruben, Ya. buat Ruben. Kayaknya yang lebih pengen ngasih pesan buat Ruben ini yang lain. Kita bakal kasih tahu nih. Aduh. Oke guys, gitu aja. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Terus pantengin terus di Pobia Podcast Boleh Bicara. Thank you.